Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nabila dari kelas 2B dengan NIM 211290039. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang klasifikasi bunyi. Yang pertama, klasifikasi bunyi vokal. Vokal kardinal. Bunyi vokal yang mempunyai kualitas bunyi tertentu, keadaan lidah tertentu, dan bentuk bibir tertentu yang telah dipilih sedemikian rupa untuk dibentuk dalam suatu rangka gambar bunyi. Vokal kardinal dalam abjad fonetik internasional diberi lambang I, E petik, A petik, O petik, U, dan diberi nomor urut 1 sampai 8. Adapun cara pengucapannya adalah sebagai berikut. Vokal I diucapkan dengan meninggikan lidah depan setinggi mungkin. Vokal A diucapkan dengan merendahkan lidah depan serendah mungkin. Vokal A petik diucapkan dengan merendahkan pangkal lidah serendah mungkin. Vokal U diucapkan dengan menaikkan pangkal lidah setinggi mungkin. Vokal E dan E petik diucapkan dengan lidah depan terletak di antara I dan A. Vokal O dan O petik diucapkan dengan posisi pangkal lidah di antara U dan O. Yang kedua, vokal konsonan dan semivokal. Secara umum, bunyi bahasa dibedakan atas vokal, konsonan, dan semivokal. Pembedaannya berdasarkan pada ada tidaknya hambatan atau proses artikulasi pada alat bicara. A. Bunyi disebut vokal apabila terjadinya tidak ada hambatan atau proses artikulasi pada alat bicara. B. Bunyi disebut konsonan apabila terjadi dibentuk dengan menghambat arus udara pada sebagian alat bicara, jadi ada artikulasi. Yang C, bunyi semivokal adalah bunyi yang secara praktik termasuk konsonan tetapi karena pada waktu diartikulasikan membentuk konsonan murni, maka bunyi-bunyi itu disebut semivokal atau semikonsonan. Yang ketiga, nasal dan oral. Bunyi bahasa dapat dibedakan menjadi nasal atau segau dan oral. Pembedaan didasarkan pada keluarnya atau disertainya udara melalui rongga hidung. A. Apabila udara keluar atau disertai keluarnya udara melalui rongga hidung dengan cara menurunkan langit-langit lunak beserta ujung anak pekaknya, maka bunyi itu disebut bunyi nasal atau senggau. B. Apabila langit-langit lunak beserta ujung anak pekak menaiki menutup rongga hidung sehingga udara hanya melalui rongga mulut saja, maka bunyi yang dihasilkan disebut bunyi oral. Selanjutnya, bunyi panjang dan pendek. Bunyi bahasa dibedakan atas bunyi panjang dan pendek. Pembedaan ini berdasarkan pada lamanya bunyi itu diucapkan atau lamanya bunyi itu diartikulasikan. Bunyi rangkap dan tunggal. Bunyi dibedakan atas bunyi rangkap atau padu ganda dan tunggal. Yang A, bunyi rangkap adalah bunyi yang terdiri dari dua bunyi dan terdapat dalam suatu suku kata. B, jika terdapat dalam dua suku kata yang berbeda, bukan bunyi rangkap melainkan bunyi tunggal saja. Bunyi rangkap vokal disebut diftong, sedangkan bunyi tunggal vokal disebut monoftong. Ciri diftong ialah keadaan posisi lidah dalam mengucapkan bunyi vokal yang satunya yang lain saling berbeda. Diftong dibedakan atas diftong naik dan diftong turun. Selanjutnya, bunyi agresif dan ingresif. Bunyi agresif dan ingresif dibedakan berdasarkan arus udara. Bunyi agresif dibentuk dengan cara mengeluarkan arus udara dari dalam paru-paru, sedangkan bunyi ingresif dibentuk dengan cara mengisap udara ke dalam paru-paru. Bunyi agresif dibedakan lagi atas bunyi agresif pulmonik dan bunyi agresif glotalik. Agresif pulmonik dibentuk dengan cara mengecilkan rongga paru-paru oleh otot paru-paru, otot perut, dan rongga dada.
Hampir semua bunyi bahasa Indonesia dibentuk melalui agresif pulmonik. Agresif glotanik dibentuk dengan cara merapatkan pita suara sehingga glotis dalam keadaan tertutup sama sekali. Selanjutnya, geminat dan hormogan. Geminat yaitu rentetan artikulasi yang sama identik sehingga menimbulkan ucapan panjang dalam bunyi tersebut. Contohnya Allah dan Assalamualaikum. Adapun yang disebut hormogan yaitu bunyi-bunyi bahasa yang berbeda terbentuk oleh alat daerah artikulasi yang sama. Contohnya konsonan alveolar T, D, dan N. Konsonan bilabial P, B, dan M. Konsonan palatal C, J, dan N. Mungkin itu saja materi yang telah saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.